wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nur Muhammad Saada. Teman-teman, di sini Nur gak sendirian, tentunya sudah ditemani dengan dua pemateri hebat yang akan memberikan kita pencerahan dan juga materi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Oke, sebelumnya di sini sudah ada siapa nih? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Idiani. Oke, di sini sudah ada Mbak Idiani dan juga Aku Salwa Maharani. Oke, di sini sudah ada Mbak Idiani dan juga Siti Salwa Maharani. Teman-teman semua, agar tidak terlalu mengulur waktu ya, langsung saja nih kepada Mbak Ii. Kita akan membahas apa nih di sini? Jadi kita akan membahas tentang pentingnya niat sebagai dasar amal perbuatan. Oke, pentingnya niat sebagai dasar amal perbuatan kita. Waduh, ini sangat penting tentunya ya. Oke, langsung saja nih kepada Mbak Ii, dipersilahkan. Oke, jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Karena apa yang akan kita kerjakan itu bergantung kepada niat. Ketika kita melakukan ibadah juga, niat itu menjadi salah satu dasar yang syarat syahnya gitu ya. Nah, niat juga diartikan sebagai tujuan. Imam Nawawi mengartikan bahwa niat itu sebagai tujuan atau keinginan untuk melakukan sesuatu gitu, atau secara singkatnya itu niat itu tujuan atau keinginan gitu. Dalam hadisnya itu berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya itu segala perbuatan itu tergantung pada niat dan setiap apa yang kita dapatkan itu tergantung dari apa yang kita lakukan gitu kan. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, seperti yang tertera yang telah disebutkan tadi oleh Mbak Ii, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya dan segala sesuatu yang kita dapatkan itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Contohnya itu seperti apa sih Mbak? Contohnya itu misalkan gini, kita tuh ada mata kuliah di hari itu tuh cuma satu dan itu di jam 1. Tentunya tuh kita pasti males banget gak sih Iya, untuk betul. berangkat gitu. Nah, terus contohnya tuh kita tuh kayak berniat, ya udahlah yang penting berangkat, sekalian pengen beli makan gitu ya. Maka apa yang akan kita dapatkan itu cuma makannya doang gitu. Karena emang niat awal kitanya itu cuma buat nyari makan, bukan buat belajar Iya, gitu betul. kan. Jadi teman-teman jangan seperti itu ya, jangan niat di kampus karena ada MK1 tapi niatnya cuma buat beli makan, jadi percuma dong ke kampus gitu ya. Betul banget. Oke, teman-teman, setelah kita berniat dan juga mendapatkan apa yang kita niatkan itu, tentunya kita jangan lupa bersyukur ya, baik itu sekecil apapun itu yang kita dapatkan. Nah, kepada Mbak Salwa nih, gimana sih caranya agar kita selalu bisa bersyukur gitu? Ya, sebelum itu pasti kita harus paham dulu ya arti bersyukur itu. Jadi, bersyukur itu bukan cuma kita mengucap alhamdulillah saat kita sedang di atas, tapi bersyukur itu suatu amalan hati yang kita tuh harus menyadari bahwa setiap nafas, setiap detak jantung kita, bahkan senyuman orang di sekitar kita juga itu suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang tuh ada yang nanya kayak gimana sih cara bersyukur saat kehidupan lagi sulit gitu, saat sedang susah gimana sih cara bersyukur gitu kan. Nah, ini dia nih yang suka orang tanyain. Jadi bersyukur itu justru bersyukur itu saat kita sedang sulit itu namanya bersyukur yang derajatnya yang paling tinggi. Karena gimana ya, saat kita bisa sholat itu kita harus bersyukur, saat kita makan walaupun sederhana itu juga harus bersyukur. Bahkan kita punya keluarga walaupun kita kadang juga sering berbeda pendapat ya. Betul. Itu juga harus bersyukur gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Salwa dan juga Mbak Iyi. Jadi teman-teman semua, seperti apa yang telah dikatakan Mbak Salwa, sekecil apapun itu, baik itu positif ataupun negatif, tentunya kita harus selalu bersyukur karena di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Dan juga bersyukur, orang yang belajarnya tinggi itu yaitu yang ketika dia bersyukur di keadaan yang tentunya bisa disebut sebuah musibah seperti itu. Teman-teman, itulah tadi materi mengenai niat dan juga bersyukur dari Mbak Ii dan juga Mbak Salwa yang tentunya sangat penting. Jadi teman-teman semua jangan lupa terapkan ya untuk selalu berniat ketika melakukan apapun dan juga selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, dalam segmen selanjutnya kita akan membahas nih mengenai doa dan juga usaha. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay tune. Bye! Halo teman-teman semua, kembali bersama dengan saya Vivi Kurniati dalam segmen kedua yang tidak kalah seru dengan segmen pertama nih.
Kali ini di segmen kedua ini saya bersama dengan pemateri yang sangat-sangat menarik juga nih, yaitu dengan Kak. Halo semuanya, aku Pina. Halo Kak Pina. Ya. Nah, Kak Pina ini akan membahas mengenai materi doa dan usaha. Nah, Mbak Pina mau membahas doa dulu apa usaha dulu nih? Kalau dua-duanya juga boleh, saya silakan. Baik, terima kasih ya Mbak Vivi. Dimana doa dan usaha itu kan bentuk keseimbangan ya, di dalam hidup itu harus seimbang antara doa dan usaha. Dimana itu pun kita harus melakukannya setiap hari kan, kita kewajiban kita berdoa kepada Allah gitu kan. Dimana doa itu bentuk permohonan kita gitu, bentuk permohonan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga ketergantungan kita terhadap Allah gitu kan. Dan dimana usaha juga itu bentuk kesungguhan kita atau tanggung jawab kita itu sebagai manusia gitu Mbak Fi. Sebagaimana halnya Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya itu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan kaumnya sampai mereka sendiri tidak mengubah keadaan mereka sendiri gitu kan. Jadi dimana usaha itu Allah kita nggak bisa instan gitu ya Mbak Vivi, nggak bisa instan gitu, harus dapat segala sesuatu yang kita inginkan. Dimana ada usaha juga, usaha kerja atau ikhtiar kita terhadap Allah gitu kan, usaha untuk mencapai keinginan kita gitu ya Mbak Vivi. Dan dimana juga usaha tuh nggak cukup gitu buat dapat keinginan kita itu, dimana harus diiringi juga dengan doa gitu Mbak Vivi. Oke nih, berarti kita meminta kepada Allah, yaitu berdoa, itu diiringi dengan kita berusaha juga nih. Jangan cuma berdoanya aja. Nih Kak Pina, buat teman-teman semua ada pesan-pesannya nggak nih mengenai doa dan usaha? Baik Mbak Vivi, untuk itu ya kita gak boleh menyepelekan doa sih, itu aja menurut saya ya. Menurut saya itu kita nggak boleh menyepelekan doa gitu, jangan meragukan doa, karena doa itu emang penting banget gitu. Walaupun kita mikirnya oh kita udah doa nih, udah doa sama Allah, tapi kok nggak diijabah gitu kan, kok nggak dikabulin gitu, kayak percuma dong aku doa gitu kan. Jangan mikir kayak gitu, kita harus terus berdoa sampai keinginan kita tercapai gitu Mbak Fi. Sedangkan usaha juga sama gitu kan, karena doa tanpa usaha itu kan kemalasan ya, dan usaha tanpa doa itu kesombongan. Jadi harus seimbang gitu antara doa dan usaha gitu. Nah, itu tadi berarti kita jangan menyepelekan doa ya teman-teman semua. Kita harus yakin doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Nah, itu tadi paparan materi dari Kak Pina yang sangat-sangat menarik nih buat diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu tadi dari kami. Segmen pertama, niat dan bersyukur. Kita dalam kehidupan sehari-hari harus meniatkan sesuatu kegiatan dengan niat dulu dan bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, lalu kita juga harus berdoa di setiap kita susah maupun senang. Dan juga kita harus berusaha. Betul sekali teman-teman. Itu tadi dari kami di segmen pertama dan segmen kedua. Saya Vivi Kurniati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.